Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah keterangan tentang garis besar kurikulum Merdeka ya. Kemudian kita akan mengkaji apa itu Merdeka Mengajar dan apa itu Merdeka Belajar sebagai jargon dari kurikulum Merdeka ya. Di sini kita membuat sebuah rumusan yang singkat, padat, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang garis besar kurikulum Merdeka. Hanya satu lembar, diharapkan bisa dipahami secara singkat ya. Yang pertama, pada kurikulum Merdeka muncul istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah inti dari tujuan diberlakukannya kurikulum Merdeka ya. Di dalam profil pelajar Pancasila itu mempunyai makna bahwa pelajar Indonesia adalah pelajar yang memiliki 6 dimensi ya. 6 dimensi itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis dan mandiri. Jadi, untuk semua proses kegiatan dalam kurikulum Merdeka, muaranya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki keenam dimensi yang sudah kita sebutkan ya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu maka dilakukan 4 strategi atau pendekatan ya. Yang pertama, budaya satuan pendidikan. Yang kedua, proyek penguatan profil Pancasila. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keempat adalah kegiatan intrakurikuler ya. Untuk yang pertama sekarang, budaya satuan pendidikan ya. Budaya satuan pendidikan ini hampir sama dengan konsep lama di kurikulum K13, yakni menyangkut iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di dalam satuan pendidikan itu yang implementasinya dilakukan melalui pembiasaan. Kemudian yang kedua, ini hal yang baru, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasanya kita sebut dengan singkatan P5. Kalau di madrasah ditambahi dengan pelajar rahmatan lil alamin ya. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya juga di dalam kurikulum sebelumnya ada istilah penguatan karakter. Di antaranya adalah PPK ya, penguatan pendidikan karakter yang itu sudah tidak asing lagi di kurikulum K13. Cuman pada saat perencanaan PPK itu dimasukkan di RPP. Yang jadi masalah adalah walaupun tertuang di dalam perencanaan untuk penguatan karakter itu pada tataran actionnya tidak tampak. Sehingga di kurikulum Merdeka ini perlu adanya sebuah penguatan ya. Penguatan itu adalah dalam bentuk proporsi alokasi waktu khusus untuk pembelajaran P5 yang mempunyai proporsi 20-30% dari semua proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan ya. Bapak Ibu kalau ingin mempelajari pembelajaran P5 bisa mempelajari di panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP nomor 009/H/KR tahun 2022 ya. Kemudian di dalam pedoman itu
ada pembelajaran ini berbasis proyek ya. Berbasis proyek itu acuannya adalah tema. Nah, tema-tema ini tidak perlu bingung karena sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Tema-tema ini kalau di SMK itu ada 8 tema ya. Selain SMK, misalkan SD, SMP, SMA atau MI, SMA itu ada 7 tema ya. Di antara temanya yang ketujuh itu hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima demokrasi Pancasila, yang keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan tema yang ketujuh adalah kewirausahaan ya. Tema-tema ini bisa dipilih oleh satuan pendidikan tergantung fasenya ya, bisa memilih 2 atau 3 tema ya. Terus yang jadi masalah adalah siapa yang melakukan pendampingan dalam proses pembelajaran P5 ini. Yang menjadi pendamping pembelajaran adalah nanti tim guru ya. Jadi misalkan suatu satuan pendidikan memilih 3 tema, maka dibentuk 3 kelompok guru yang mendampingi tema 1, ada kelompok guru yang mendampingi tema 2, ada guru yang mendampingi tema 3. Guru-guru ini nanti dalam tim akan berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk membuat modul proyek. Jadi modul proyek ini khas pembelajaran pada P5 ya. Bapak Ibu kalau sudah membaca regulasi tentang P5 kemudian masih bingung, jangan khawatir ya. Pemerintah sudah menyiapkan panduannya. Kalau membaca panduannya masih bingung, jangan khawatir. Banyak sekali contoh modul-modul proyek, apalagi yang tergabung dalam platform Merdeka Mengajar ya. Tinggal nanti kita ATM ya, kita amati, kita tiru dan kita modifikasi sesuai kondisi yang ada di satuan pendidikannya masing-masing ya. Sekali lagi, P5 ini adalah pembelajaran yang berbasis tema dan berbasis proyek, sedangkan pendamping pembelajarannya adalah tim guru yang diklasifikasikan dalam beberapa tema yang dipilih oleh satuan pendidikan ya. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah untuk pengembangan bakat dan minat ya. Ini hampir sama dengan konsep kurikulum sebelumnya, karena kurikulum merdeka ini bukan sesuatu yang ansih baru ya, tapi merupakan pengembangan hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya ya. Yang keempat adalah intrakurikuler ya. Intrakurikuler ini adalah pembelajaran sebagaimana biasanya di dalam kelas yang berbasis mata pelajaran. Hal baru di dalam proses intrakurikuler, kalau dulu pada saat kurikulum K13 disediakan KI dan KD sebagai acuan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran dan merancang perencanaan pembelajaran, untuk di kurikulum merdeka ini cukup diberi oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran dan fase-fase akhir dari capaian pembelajaran itu di setiap jenjang satuan pendidikan. Nah, untuk memahami capaian pembelajaran ini, tentu kita perlu adanya struktur standar isi dari capaian pembelajaran itu. Kalau pelajaran umum itu bisa dibuka di keputusan BSKAP nomor 033H KR 2022. Jadi capaian pembelajaran ini sudah mengalami perubahan hampir 4 kali ya. Yang terbaru ini dari BSKAP nomor 033H KR 2022. Sedangkan teman-teman di madrasah, terutama pelajaran PAI dan bahasa Arab, bisa menjadikan referensi
capaian pembelajaran di SK Dirjen Pendis 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab ya. Nah, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu hanya berisi elemen dan pengetahuan ya. Di pengetahuan itu terdapat kompetensi dan konten ya. Nah, dari unsur-unsur yang ada di capaian pembelajaran itu, Bapak dan Ibu guru nanti merumuskan tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP ya. Tujuan pembelajaran ini didasarkan hasil analisis capaian pembelajaran ya. Kalau sudah menentukan tujuan pembelajaran ini, itu akan tersusun beberapa tujuan pembelajaran yang bernomor ya. Kalau capaian pembelajaran itu tidak bernomor, tapi basisnya itu adalah paragraf ya. Ini menandakan bahwa urutan yang ada di capaian pembelajaran itu tidak baku dan bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam nanti melaksanakan proses pembelajaran ya. Dari tujuan pembelajaran ini kemudian dibuatlah yang namanya alur tujuan pembelajaran ya. Alur tujuan pembelajaran ini sebenarnya adalah pengaturan mengenai alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran ini disampaikan pada fase apa, kelas berapa, semester berapa, kemudian urutan materinya itu juga bisa ditentukan oleh guru ya. Tidak harus urut sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bisa saja Ibu Bapak guru bisa menentukan sendiri materi ini ditempatkan di pertemuan pertama, materi ini ditempatkan di pertemuan kedua, atau materi ini ditempatkan misalkan di kelas 7, materi ini ditentukan di kelas 8. Semuanya itu diserahkan pengembangannya pada Bapak dan Ibu guru ya. Oke, kemudian apabila Bapak Ibu masih ada kebingungan, jangan khawatir, bisa nanti ada referensi panduannya ya. Kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP ini bisa dikembangkan namanya perencanaan pembelajaran, baik itu dalam bentuk RPP maupun dalam bentuk modul ajar ya. Kalau P5 namanya modul proyek karena berbasis proyek, sedangkan intrakurikuler namanya modul ajar. Untuk lebih memahaminya, silakan baca panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh BSKAP ya. Masih bingung? Jangan khawatir, banyak contoh-contoh modul ajar yang dikembangkan oleh teman-teman guru bisa dijadikan referensi untuk menyusun modul ajar di satuan pendidikannya masing-masing ya. Kebebasan di dalam menentukan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar. Di modul ajar itu juga nanti ada proses perencanaan, mulai dari persiapan, mulai dari menyusun langkah-langkah pembelajaran dan asesmen serta evaluasi, semuanya dikembangkan oleh guru masing-masing. Disinilah maka guru dianggap diberikan sebuah kemerdekaan yang disebut dengan merdeka mengajar ya. Jadi merdeka mengajar itu adalah guru diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian sebelum merencanakan proses pembelajaran, Bapak dan Ibu guru dianjurkan untuk melakukan tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu adalah sebuah tes untuk mengetahui minimal 3 komponen. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik, baik itu dari unsur literasi numerasi atau kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran. Ada juga nanti tes tentang minat dan bakat peserta didik. Kemudian
tes untuk mengenal gaya belajar peserta didik. Hasil tes itu nanti akan dijadikan acuan dalam mengklasifikasikan tipe-tipe karakteristik peserta didik, sehingga guru nanti dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar para peserta didik. Jika para pengajar melayani pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bakat dan minat peserta didik, dan gaya belajar peserta didik, maka akan terciptalah yang namanya merdeka belajar. Jadi peserta didik bisa diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda walaupun guru menggunakan model atau metode pembelajaran yang sama, karena pada hakikatnya peserta didik itu memiliki karakteristik yang unik, baik itu dari kesiapan belajarnya, baik itu dari bakat minatnya maupun dari gaya belajarnya ya. Ini adalah sekilas tentang garis besar kurikulum merdeka. Kemudian di pembahasan lain kadang ada sebuah perdebatan ya. Bagaimana kalau misalkan ada mata pelajaran yang menggunakan pendekatan project based learning? Apakah itu juga termasuk dalam kegiatan proyek P5 atau tetap dalam konteks pembelajaran mata pelajaran? Jadi sangat beda antara intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila. Jawabannya adalah jika suatu mata pelajaran yang berbasis intrakurikuler meskipun menggunakan model pembelajaran project based learning, tidak ada kaitan sama sekali dengan pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila. Kenapa? Karena pada pembelajaran mata pelajaran acuannya adalah capaian pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran P5 basisnya adalah tema ya. Walaupun mata pelajaran itu disampaikan dengan model pembelajaran project based learning ya. Saya kira sekilas itu tentang garis besar kurikulum merdeka beserta pengertian atau pemahaman tentang merdeka mengajar dan merdeka belajar. Mudah-mudahan membawa guna dan manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.